Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Terutama pada hari ini undangan sudah saya sebarkan, ternyata yang datang minim sekali ya, Bapak Ibu ya. Dan waktunya juga sangat terlalu siang. Mohon maaf Bapak dosen beserta mahasiswa-mahasiswi ya. Kita sudah bekerja maksimal, ternyata undangannya belum datang ya. Dan yang kedua kalinya saya sangat berterima kasih atas kedatangan atau kerahuan Bapak dosen beserta mahasiswa-mahasiswi Wijaya Kusuma di Desa Pengampon ini. Inilah kondisi Desa Pengampon yang suasananya pedesaan sejuk, tetapi semuanya insya Allah ramah semuanya. Kemudian nanti pada saat mahasiswa-mahasiswi belajar di sini, apabila minta bantuan atau apapun yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang program-program mahasiswa, Bapak Ibu perangkat siap membantu selama 24 jam. Kemudian saya mohon maaf Bapak Ibu, kondisi Desa Pengampon memang tidak layak yang seperti diinginkan. Warganya itu bermacam-macam ya. Dan perekonomiannya sudah sedikit agak maju Pak ya. Semuanya sudah rumahnya pakai bata, jalannya juga sudah 80% agak baik berkat program pemerintah ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata tutur kata yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam berbentuk budaya, waridwanaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya kepada Pak Sekdes. Lalu memasuki ke acara inti, yaitu dialog yang akan dipimpin oleh moderator kepada Bapak Bambang Prakoso selaku moderator. Dipersilakan. Pak Kades, kalau wakil sini. Ya, kemarin berapa hari Pak? Kalau pun P3 kan jenengan ya. Ada Pak Sek, ada Pak Tari. Kalau wakil sini nih. Saya tidak bisa wakil karena ini sudah perintah Pak. Nanti kalau tidak menjalankan perintah bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala Desa, Pak Cari, Pak Polo, beserta staf pemerintah Desa Pengampon. Hadir pula Pak BPD, Pak RT, dan seluruh warga yang hadir. Yang kami hormati Pak Wakil Dekan, Pak Yudi, Bapak Ibu Kaprodi, dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Gusti Kang Murbeng Dumadi. Siang hari ini kita masih diberi segitiga rahmat ya, berupa kesehatan jasmani, rohani, dan ekonomi. Bapak Ibu, pertama ini Pak Kepala Desa, saya menyampaikan pesan dari Mas Rahmat. Kemarin Mas Rahmat titip kami Pak, nanti diwujudkan dalam bentuk mungkin karpet rak buku, kali buku. Nah, ini bentuk kegiatan Pengmas Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sekaligus kerjasama kali alumni. Nah, alumninya kebetulan Mas Rahmat Agung, Komisi D DPRD Jombang, dan saya termasuk alumni. Nah, nanti kami kalau dari saya kemarin dari Ikro Semesta menyumbang berupa buku yang kurang lebih ada berapa gitu, 70 atau 80 buku. Nah, sebenarnya hari ini juga mau hadir Mas Iwan, ternyata beliau masih di Tulungagung. Tadi saya kontak belum saged hadir.
Nah kebetulan Pak Iwan dapilnya mriki nggih. Nah suara terbanyaknya nggih dari sini. Nah ini rencananya mau hadir tapi belum sakit karena kepadatan Pak Iwan. Nggih. Bapak Ibu, nah ini acara kita dialog kemawon, nanti kita menyerap aspirasi dari masyarakat. Tadi saya sudah ngobrol, sudah diskusi kali Pak Kepala Desa, kali Pak Sekretaris Desa, kali Pak Carik. Sebenarnya ada regulasi dari pemerintah, dari Kemendagri juga, ada UU 43 2007 dan seterusnya. Jadi banyak sekali regulasi yang mengatur bahwasannya dana desa ini Pak, itu bisa dianggarkan untuk pengembangan atau pembangunan perpustakaan desa. Ini salah satunya yang sudah berjalan yang kami dampingi itu di Gresik. Di sana sudah membangun gedung khusus untuk perpustakaan. Nah kami kebetulan dari FISIP juga kemarin Pak Yedi, dari FISIP ada 4 prodi dan juga termasuk prodi perpustakaan, kami mengirimkan waktu itu rak kali buku rak buku dan juga sistem. Nah kebetulan di sana sudah ada perangkat komputernya Pak, dan sudah ada SDM yang mengelola. Jadi kami beri pelatihan, sudah siap gitu, dan insya Allah ini mau diresmikan dari Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi juga Dinas Perpustakaan Kabupaten Gresik. Semoga nanti di Jombang Pak, kalau sakit monggo nanti saya hubungkan insya Allah dengan Perpustakaan Provinsi dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Jombang. Kami punya hubungan yang harmonis, yang baik. Nanti insya Allah saya ajak ke sini, monggo nanti ini diteruskan dirawat perpustakaan desanya Pak. Kami siap mendampingi, termasuk untuk pelatihan Pak. Di tanggal berapa nih? 13 kami UPT Perpustakaan WKS beserta FISIP mengadakan pelatihan untuk pengelolaan perpustakaan. Monggo nanti dari sini free, saya kasih slot 2 untuk mengikuti pelatihan secara free. Yang lainnya berbayar Pak, gitu. Nanti dari sini free, monggo makanya bisa diikutkan di WK Kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 23. Mohon maaf, ada di sekedar. Sampun, kula lanjut nggih Bapak Ibu. Ternyata ganti-ganti Presiden. Mangke lek ngantos niki mantun mriko wonten melih, tahu-tahu ngasar, Pak. Nggih. Nggih, wonten. Saya lanjut nggih Bapak Ibu. Jadi
tadi kalau sampai diskusi kali Pak Polo, kali Pak Kasum, ya. Ternyata potensinya di Desa Pengampon itu pertama tembakau. Tadi Pak Sugeng tadi ngomong apa masuk potensi? Pak, Pak Sugeng tadi. Padi Pak, ternyata betul Pak. Singlet tembakau memang pertama. Yang kedua baru padi, jagung. Gitu. Nah, apa kitanya dengan perpustakaan desa? Dalam konteks Pak, namanya ada literasi inklusi sosial. Jadi masyarakat itu bisa membaca, memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan desa itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Ada beberapa ini Pak, ada namanya rekayasa genetika. Gitu. Jadi yang biasanya menanam, gitu ya, yang ya bertani biasa yang biasanya dalam 1 tahun itu misalkan 1 ton, setelah membaca ternyata bisa 5 ton, bisa 10 ton misalkan. Itu karena ada rekayasa genetika. Taunya bagaimana memanfaatkan itu karena membaca Pak salah satunya gitu. Nah, apakah nanti ada koleksi seperti itu? Mungkin kalau yang bentuk konvensional tidak ada Pak. Tetapi kalau misalkan ini sudah terbangun, ada komputernya, ada wifi-nya, saya ada link. Misalkan nanti bisa sharing guys, saya kali Pak Cari, kali Pak Sekretaris ada linknya dan mungkin kami kasih tutorialnya bagaimana supaya bisa di-download di HP ataupun di PC gitu ya. Itu ada koleksi bidang pertanian macam-macam, di dalamnya ada tembakau, ada padi, ada jagung, ternak dan macam-macam. Itu kita bisa belajar di sana Pak. Dan ini free gratis dari Perpustakaan Nasional, dari Djatim, Digital Jatim, dan mungkin Jombang ada, saya belum komunikasi apakah ada koleksi e-booknya. Nah kalau bisa nanti bisa kita akses dari sini. Nah kita bisa itu tadi menerapkan rekayasa genetika. Misalkan pelok ini dalam 1 tahun misalkan menghasilkan 1 kintal, katakanlah gitu. Nanti kalau kita sudah menerapkan itu bisa 2 atau 3 kintal, gitu. Artinya bisa meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan. Nah di sisi lain perpustakaan desa ini juga bisa meningkatkan IPM, yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Gitu. Nah ini di beberapa desa juga sudah mulai berjalan sekarang Pak. Ada sebuah cerita di Amerika itu dulu Pak. Namun ini bukan Amerika sentris ya. Di Amerika itu dulu ada namanya Benjamin Franklin, Dewan Kemerdekaan Amerika. Pertama yang digagas oleh Benjamin Franklin itu pertama adalah perpustakaan. Nah, kenapa perpustakaan? Karena kekayaan yang sebenarnya itu bukan sumber daya alam, tetapi sumber daya manusia. Nah, ini terbukti di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas sampai Pulau Rote, jumlah penduduk kita 278 juta jiwa. Luas wilayah Indonesia itu 1,9 juta kilometer meter gitu. Dan pulaunya ada 17.000 sekian yang bernama yang tidak banyak gitu. Dan sumber daya alam kita yang paling melimpah ruah di dunia karena negara ekuator namanya. Negara ekuator itu ada laut dan gunung berapi. Di situ seperti surga, menanam apapun sepanjang tahun kita ini bisa. Beda Pak, kalau yang di Eropa ini ada Pak Sud yang pernah di Eropa, di Belanda bisa cerita nanti. Dalam 4-7 bulan menanam apapun tidak bisa tumbuh Pak. Tidak bisa bertumbuh karena ada salju nih. Ada salju. Kalau di kita enggak, sepanjang tahun menanam apapun bisa tumbuh. Oleh karena itulah kenapa Portugis ke sini, VOC ke sini, Jepang ke sini karena cari makan. Karena di sana negara kering, non ekuator. Di kita ini negara ekuator yang menanam apapun sepanjang tahun bisa. Nah, negara-negara kering itu Pak harus menyiapkan energi, pangan, mineral, semuanya Pak, gandum, listrik, mereka harus menyiapkan. Kalau tidak bisa makan. Nah itu makanya mereka nyari makan ke negara ekuator itu ya, termasuk di Indonesia ini Pak. Nah di Indonesia ini sumber daya alamnya melimpah, tetapi yang menikmati orang-orang luar. Ini saya tidak ada tampilan. Saya punya data hasil studi literatur, hasil bacaan dari riset dan penelitian Pak, itu sangat menarik. Ada beberapa negara, termasuk ada 6 negara yang tergantung pada Indonesia. Batu bara ini di stop Pak, lumpuh 6 negara itu. Luar biasa gitu ya. Jadi luar biasa. Makanya kita harus membaca, kita manfaatkan perpustakaan desa ini secara maksimal Pak. Nyuwun monggo dirintis, kami siap mendampingi dari Visip Universitas Wijayakusuma Surabaya dan Universitas siap untuk mendampingi secara berkelanjutan Pak. Mungkin untuk pemantik saya ini deh, nanti langsung mungkin ke Bapak Ibu. Oh Pak Sud,
Pak Sud, monggo dilanjut, nanti setelah itu kita dialog kali warga. Pak Sud, monggo saya persilakan. Mungkin sini Pak, ke nggak sampai. Nggak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa ayyan sa'alahu fi atharihi falyasum. Amma ba'du. Mengapunten Pak Kades yang kami hormati dan perangkat desa, Pak Kasum yang kami hormati beserta perangkat desa, Bapak Yudi Haryanto Cipta Utama selaku pembantu sekarang ini, wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan. Jadi dua bidang dirangkap sekaligus, tapi bayarannya bukan rangkap. Yaitulah Wijaya Kusuma Surabaya itu memang karyawannya penuh dengan pengabdian. Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang kami hormati, Bapak dari warga Dusun Suco yang kami hormati, Ibu Ketua PKK dan sekaligus merangkap sebagai Ibu Kades yang kami muliakan, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Memang kalahnya bawahan itu sama perintah. Kalau sudah diperintah, walaupun yang memerintah itu lebih mudah karena jabatannya lebih tinggi, maka saya tidak bisa menolak. Jadi dari malam itu lakon saya adalah lakon kalah. Kena perintah terus, sampur terus. Jadi sampur mugi-mugi wonten manfaatipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya terinspirasi tadi, ngapunten Bapak Kades, Bapak Kasud dan Ibu Ketua PKK. Saya tidak bermaksud untuk mengimlak. Lagi-lagi ini saya terinspirasi oleh Pak Kades, wis ngomongnya sak jeprakmu. Apa sing iso ngomongno sing gak iso ya gak usah dipaksa. Itu yang mengesankan tadi pagi ketika saya jalan-jalan, atau bahasa kerennya itu jogging lah, tidak ada sini. Lalu saya ditimbali oleh Pak Kades. Pak, mari gini. Wah, saya batin sudah, alhamdulillah ini pasti ditraktir. Ternyata betul bahwa langsung pada maksin dan ibu omni. Mak sini, mak kopi ini setunggal mak. Alhamdulillah yang pertama sudah keluar nih. Tapi nggak ngapun Pak Kades yang Surabaya kira di cangkeme di hati ini kita dia, cangkeme di ngawur tapi hatinya saya Pak. Terus karena kulon kebiasaan ngeses niku nggak mau disamsu, kurang antep namanya bukan disamsu. Kalau tumbas nang toko sebelah kan sebelah. Wonten ngerokok kayak Pak Lurah sudah sedul ngobrol ngalor ngidul. Metu Surabaya nih. Iki wis suwe kopi mentek rokok wis entek bisa. Kok gak metune maneh lalu itu. Oh ternyata kalau asal informasi bahwa OT-OT ini tasnya digarap. Nah ini pun terus diakhiri kali Pak Kades nih, lajeng datang acara Yudi. Nah kok wisuda nih? Ini acara pisah nih. Acara perpisahan di SMP nih. Di Sampun itu cerita bagi saya yang mengesankan.
Tapi sebenarnya ada satu hal yang saya diinspirasi oleh Pak Bambang tadi, bahwa kehadiran kita pada kesempatan ini sesungguhnya diberi keberkahan 3 nikmat. Istilahnya Pak Bambang tadi segitiga rahmat. Yang pertama adalah rahmat jasmaniah, yang kedua rahmat rohaniah, dan yang ketiga adalah rahmat ekonomi. Saya mohon izin Pak Bambang, saya tambah satu lagi. Jadi segitiga rahmat sebenarnya ada 4 rahmat, segi 4 rahmat, dan yang keempat itu adalah rahmat sosial. Makanya lalu kemudian kami terinspirasi tadi dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah dan ingin dilapangkan rezekinya, maka sambunglah persaudaraan sosial, sambunglah tali persaudaraan. Dan memang kalau saya belajar pada adik-adik mahasiswa itu, bahwa modal sosial itu merupakan satu modal yang sangat fundamental di dalam mendukung pelaksanaan dan keberhasilan sebuah program-program pembangunan. Nah, ini yang kemudian saya ingin mengaitkan temuan adik-adik tadi malam Pak Kades. Nyuwun pangapunten karena semuanya sudah selesai dan tadi saya sudah matur sama panjenengan. Sebelumnya saya tidak tahu Pak, adik-adik ini maunya apa ya? Presentasi hasil temuan, ada 4 prodi yang harus presentasi, tapi setelah satu prodi lalu kemudian layarnya ditutup, dipindah ke tempat penginapan. Setelah sudah pukul semua, kita sudah bubar di sini, saya dipanggil oleh adik-adik, Pak, monggo sudah ditunggu teman-teman mahasiswa di sana untuk melanjutkan presentasi. Loh, nyapa kamu kok nambah-nambah penggawean mas bubar? Mboten Pak, dereng buyar ya. Loh kenapa? Nggih tasih wonten 3 presentasi lagi Pak. Sesampainya di sana, saya coba tanya, sajane karepmu apa? Nyuwun pangapunten Pak. Sebenarnya ada sesuatu yang kalau kami presentasikan di sana tidak enak sama Pak Kades. Loh, apa gak enakmu? Karena ada satu tema atau satu pokok bahasan yang berkenaan dengan statusnya Pak Kades. Loh, apa itu? Lalu sing kula matur kali panjenengan wong niku enjing-enjing niku Pak Kades nggih. Ternyata adik-adik itu walaupun semester 2 dia mempunyai kemampuan untuk menangkap fenomena sosial yang menurut mereka itu ini sangat bermakna. Kok bisa ya seorang Kades bisa eksis selama 3 periode? Jadi adik-adik itu menurut saya walaupun dia baru semester 2 dia mempunyai satu kepekaan sosial yang tinggi menurut saya. Nah, salah satu temuan, salah satu faktor yang membuat panjenengan niku terusipun adik-adikku lho kok saged nggih eksis 3 periode itu ternyata tidak lepas dari apa yang panjenengan sampaikan tadi malam ini. Wis pokoke mlebu desa Sucuk bebas. Los itu ternyata yang dikonstruk oleh teman-teman secara konseptual bahwa ada kemampuan komunikasi dengan warga. Artinya bahwa panjenengan hadir sesungguhnya di dalam derap langkah desa Pengampon ini, khususnya di Dusun Sucuk. Karena memang agak susah diharapkan pelaksanaan pembangunan, kesuksesan, keberhasilan pembangunan itu bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada kehadiran pemimpin. Dan rupanya itu satu temuan yang menurut saya sangat menarik dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi nanti bagi penerus Ibu panjenengan ini. Karena dalam kajian teman-teman dari kesejahteraan sosial Pak Kades ini pangapunten bahwa sesungguhnya masalah sosial itu tidak akan serta-merta menjadi sebuah masalah kesejahteraan ketika negara hadir. Dan tentu dalam hal ini pemerintah yang terendah sebagai representasi dari negara itu adalah pemerintah desa. Oleh karena itu saya tadi terkesima ketika saya mendengar cerita dari panjenengan bahwa di desa ini juga sudah ada kades. Maksud saya ada bumdes ya.
Bergerak di bidang apa Pak Kades ini? Simpan pinjam. Bahkan juga ada koperasi, Kopwan, ada koperasi wanita juga bergerak di simpan pinjam. Dan itu berjalan tidak ada kendala. Jadi rupanya ada satu pola hubungan yang dibangun dengan baik antara warga desa ini, antara warga dusun ini dengan pemerintahan desa dan dengan pemerintahan di dusun. Jadi rupanya bahwa pemerintahan desa ini tidak semata-mata sebagai mana dahulu kala hanya dijadikan tukang stempel. Ada satu keterlibatan konkret dari masyarakat dalam rangka menjaga kesinambungan kehidupan sehari-hari melalui program-program pembangunan yang dicanangkan oleh Pak Kades. Dan satu diantaranya adalah terkait dengan apa yang tadi digagas oleh Pak Bambang ya, bahwa human capital, modal manusia itu sangat menentukan. Karena modal-modal yang lain itu kalau sejauh yang bisa saya ingat, ada modal fisik, sumber kekayaan alam, ada sumber teknologi, ada sumber apa namanya itu ekonomi atau finansial. Itu sesungguhnya semua adalah benda mati, tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh human capital. Nah, tapi nyun pangapunten Pak Kades, kalau saya lihat apa namanya itu alokasi anggaran dari bantuan dana desa ini, saya lihat yang dialokasikan ke pembangunan sumber daya manusia itu sayangnya hanya 1%. Saya tidak tahu persis ya bagaimana asal usulnya ketemu 1% itu ya. Dugaan saya kalau misalnya ini bisa ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitasnya dan kemampuan masyarakat di desa ini, nah, insya Allah mungkin apa namanya pembangunan di desa ini akan menggelinding lebih pesat. Karena tanpa sumber daya manusia yang memadai, maka mustahil pembangunan di desa itu bisa berjalan dengan baik dan sukses. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai penambah nih dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa namanya itu, kalau tadi menggunakan istilah pemantik ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dan juga secara umum nih warga desa Pengampor dan dusun Surjon ini dapat terpantik ini, sehingga nanti ada yang bisa kita dialogkan. Monggo Bapak Ibu sekalian, sekiranya apa namanya itu ini akan memberi manfaat pertemuan kita ini dalam rangka tentu yang pertama adalah menyambung silaturahmi dan memperkuat modalitas sosial. Saya kira ya seperti yang panjenengan tadi malam sampaikan itu, bahwa banggakanlah desamu, maka desamu akan membanggakan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu monggo dari pihak desa, monggo Bapak. Pak Zek, monggo Pak Zek, Pak Polo, monggo Pak Polo. J, monggo Pak Polo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati pada Bapak Desa serta Bapak Desa masyarakat dan mas-mas KKN. Di sini saya mau mengatakan, memang kondisi di sini memang milik Pak tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain, sangat minim, dan itu perlu wawasan, perlu didikan dari arahan dari Bapak-Bapak. Makanya terima kasih, saya di sini sangat bersyukur dari wawasan dari Bapak sekalian untuk masalah pembangunan. Mungkin dana desa sambung terserap
tupoksinya masing-masing. Dan pembangunan di sini sangat saya kira sangat bagus untuk Bapak Kepala Desa pemimpinan ini, Pak. Ya, sewaktu Bapak Kepala Desa menjabat di sini terus Pak, bantuan demi bantuan mengalir. Makanya tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa sampai menjabat 3 periode. Sangat sulit Pak untuk kepala desa menjangkau 3 periode kalau tidak punya kemauan dan nilai yang sangat bagus untuk ya sangat mungkin tirakatnya yang lebih itulah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada tambahan dari Pak Sekdes atau Pak Kasim Soco lebih mengenalnya, katanya kalau nggak kenal kata nggak sayang gitu Pak ya. Makanya kita aspirasi demi satu persatu untuk apa yang disampaikan unek-uneknya dari pihak kepala dusun. Untuk saya kepala dusun Kambingan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPD. Monggo BPD, monggo Pak Kasur. Monggo. Terima kasih. Monggo Pak BPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya dan Bapak dosen, Mas-mas, Mbak-mbak KKN. Sebelumnya perkenalkan, saya Usman, Ketua BPD dari Desa Pengamban. Sama, saya juga 3 periode mengawasi Bapak Ade. Mungkin dari kami tentunya kalau kita meminta bantuan berupa bangunan atau mengecat mungkin nggak mungkin kepada mas-mas yang ada di sini, mbak-mbak KKN ini. Yang saya inginkan adalah untuk meninggalkan manfaat sebuah ilmu sumber daya manusia, apalagi katanya nanti akan ada pemberian taman baca. Nah, itu mungkin sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Desa Pengamban ini, karena dengan sumber daya manusia yang kuat, mungkin segala urusan, segala apapun akan mudah terpenuhi atau tercapai. Karena mungkin dengan taman baca akan meningkatkan ilmu pengetahuan dan semuanya, karena dengan ilmu kita bisa berbuat untuk yang lebih baik. Karena tanpa ilmu apalah kita. Dengan pengetahuan itu maka dan semoga dari masyarakat Desa Pengamban ini dapat menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang kreatif dan mampu meningkatkan sumber daya alam. Mungkin dari warga Desa Pengamban ini kemungkinan banyak yang bertani. Nah, kalau bertani itu kan cuma istilahnya yang ditahu macul, nyangkul, wayai tandur. Nah, mungkin dengan ada taman baca, dengan pengetahuan apa yang disampaikan oleh Bapak siapa tadi? Bapak Bambang, dengan bagaimana memodifikasi struktur tanah ketika tanah itu unsur harianya kurang atau gimana, dengan adanya taman baca mungkin masyarakat bisa mengetahui dan mengendalikan unsur hara yang ada di lahan tersebut.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Usman, Pak BPD, Pak Polo. Tapi aku yang hebat bukan Pak Kepala Desa, tapi Bu Kepala Desa. Karena sudah merelakan suaminya menghibahkan dirinya waktunya untuk mengelola desa, Pak. Kalau ibu udah ikhlas, waduh Pak, tidak jadi Pak. Ibu luar biasa, ibu ini luar biasa. Jadi mengikhlaskan suaminya untuk menghibahkan tenaga pikiran, waktunya untuk ngupengi desa. Ini luar biasa ibu kan. Dalam? Oh, Jenje. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Monggo. Pak, mungkin Pak RT. Pak RT. Monggo. Pak Polo anu dusur saja Pak. Monggo Pak, ini perkenalan apa Pak? Niki anak-anak kami kan di Sojo Pak. Monggo Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari UIK Surabaya, Bapak Kepala Desa, serta rekan-rekan perangkat, Bapak Ketua BPD, RT, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Wijayakusuma Surabaya yang berbahagia. Langsung mawon perkenalkan, nama saya Tamaji, Mas, Mbak, jabatan Kepala Dusun Sojo. Selain itu kami hanya punya satu istri, ya. Yang di depan itu sebelahnya Bulga, anak 2. Yang satu sudah bekerja, yang 2 masih di SMA mau akan kelas 2 SMA Negeri Kabut. Terkait dengan taman baca yang akan rilis oleh Bapak Bambang beserta pemerintahan desa, kami sangat berterima kasih karena dengan membaca kita akan lebih tahu yang awalnya kita hanya tahu, tapi dengan membaca kita akan lebih tahu isi daripada sesuatu yang atau ilmu yang ada di dalamnya. Contoh untuk masyarakat kami sebagian besar adalah petani yang artinya masyarakat di desa Pengampon ini, petani itu masih tradisional, yang intinya untuk meningkatkan kuantitas daripada produk itu sangat minim sekali Pak. Hanya padi, setelah padi jagung, kalau nggak jagung ya tembakau. Untuk itu dari kami mohon diberikan suatu buku yang mengolah tanah, artinya untuk resep yang untuk mengolah tanah atau menanam komoditi yang istilahnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa kami. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Polo. Yang ngapunten iki coba saya respon nggih yang perlu Pak Polo. Pak Polo, ngapunten ini ada ini namanya aplikasi namanya Ibusnas Pak. Ngapunten iki enten kan HP. Kalau Bapak dan Bapak Ibu warga Gada semakin ngeten download mawon Ibusnas. Di sini buku pertanian, buku nopo mawon wonten. Banyak jumlahnya dan ini bisa kita baca selama 24 jam. Banyak.
Di aplikasinya juga ada, namanya Google Book, terus Amazon Book, Apple Book, dan banyak lagi. Nah, ini yang dari dalam negeri dan bahasanya bahasa Indonesia, bisa di-download, bisa kita baca, Pak. Ini kalau kita klik, pun bisa dibaca, tinggal geser-geser nonton. Banyak buku di sini, Pak. Nah, ini lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana. Lewat Play Store, Pak. Lewat bisa di-download nih, banyak nih, jutaan bukunya. Nah, kalau tertarik dengan Kastara, Kasanah Naskah Kuno Nusantara, nggih wonten mriki tinggal download mawon. Monggo, namanya Ibusnas, Pak. Mungkin nopo kula share ke Pak ke Pak Sekretaris Desa niki. Ya, termasuk kemarin saya juga membaca terkait dengan pertanian, Pak. Di sini juga. Jadi kalau apa itu namanya damen, jerami dibakar di situ, itu merusak tanah, kesuburan tanah. Kenapa? Ketika dibakar itu ternyata tanah itu mati, Pak, mati gitu. Dan itu ada metode lain. Kemarin saya juga ngobrol dengan salah satu teman yang melakukan riset molekul hayati di Wonosalam Jombang. Itu juga menyampaikan itu tidak boleh dibakar, dengan ada metode lain supaya tanahnya subur, panennya meningkat, dan seterusnya, Pak. Ada di bacaan-bacaan ini juga ada. Ini juga menarik. Mungkin nanti nggih, Pak, respon saya sementara. Oke, bisa dilanjut. Mungkin monggo mahasiswa, silakan. Ada di mahasiswa merespon? Ada? Atau boleh bebas? Apa mahasiswa ini? Ada? Ngantuk iki. Ngantuk iki. Jadi, monggo Bapak Ibu dosen mungkin berkenan merespon, monggo, Bu. Pak Sugeng. Iki lali wae. Pak Sugeng. Yo direspon, Pak, monggo. Napa mawon, Pak? Boleh tembakau, boleh jagung, boleh padi, Pak, monggo. Ke depan, Pak, Mas Sugeng. Enggak. Sini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas tembakannya, Mas Bambang. Ya, kalau lain gender itu saya senang ya. Ini podo ya. Aku sih normal loh. Ya baik, saya mungkin tidak banyak memberikan sesuatu yang sifatnya baru, tapi mungkin itu ada di sekitar kita, hampir di seluruh desa di Indonesia pada umumnya itu terjadi krisis regenerasi petani. Tadi saya juga sudah ngobrol dengan kami. Jadi bukan hanya di Sojo, bukan hanya di Pengampon saja sebenarnya yang mengalami krisis SDM di pertanian, gitu ya. Artinya ini adalah satu fenomena umum yang terjadi di desa-desa Indonesia, bahwa kelompok pemuda itu sudah tidak tertarik dengan dunia pertanian, kecuali kalau sudah kepepet. Artinya ketika sudah berumah tangga, kemudian butuh penghasilan, kemudian kesana kemari nggak dapat, baru masuk ke pertanian. Dan itu pun juga pertanian yang masih tradisional, begitu ya. Itu sebenarnya problem umum, gitu ya. Tapi di sisi lain, di perkotaan itu banyak anak-anak muda yang kemudian malah terjun ke pertanian, tetapi dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan aplikasi. Ada beberapa nanti kalau Bapak Ibu ini bisa lihat di YouTube, gitu ya. Jadi bagaimana misalnya menyemprot tanaman dengan luas wilayah yang luar biasa, itu pakai drone, ya, pakai drone misalnya. Kemudian sistem perairan dengan sistem selang di bawah tanah, yang itu juga bisa dikendalikan dengan menggunakan HP. Nah, ini dua hal yang kontradiktif ya. Di desa banyak anak-anak muda yang meninggalkan pertanian, tapi di kota ya itu sebagian anak-anak muda itu justru masuk ke pertanian, tetapi di backup oleh pengetahuan dan teknologi yang memang kekinian, gitu ya. Ada Tani Hub, tulisannya Tani Hub, gitu ya. Itu menghubungkan antara petani dengan pembeli secara langsung.
Karena kan problem di desa itu umumnya adalah hasil panenan itu langsung ditruk oleh tengkulak kan? Kalau di sini bahasanya tengkulak ya. Nah, tengkulak itu kan harganya lebih rendah kan, karena dia akan dijual lagi. Nah, melalui Tanihub itu dia bisa memutus mata rantai keberadaan dari tengkulak itu, menghubungkan antara petani dengan konsumen. Itu yang terjadi. Kemudian yang berikutnya di kota-kota sekarang ini muncul apa yang disebut dengan urban farming. Nah, ini kan dua hal yang kontradiktif ya. Di desa yang banyak lahannya luas, remaja-remajanya meninggalkan sektor pertanian. Di kota yang minim lahan, itu malah yang dikembangkan adalah urban farming. Ya. Jadi bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit gitu ya. Mantan Menteri Perhubungan Pak Jonan ya, itu sekarang punya ratusan titik untuk pertanian hortikultura. Ya, dengan membina beberapa kelompok pertanian di desa, malah di kota-kota nih, memanfaatkan gedung gitu ya, dengan menanam sayur-sayuran yang hanya menggunakan air, hidroponik lah ya, hidroponik. Nah, ini adalah dua realitas yang bisa kita cermati gitu ya. Jadi dua hal yang kontradiktif. Jadi di desa banyak orang yang meninggalkan sektor pertanian. Tadi saya juga sudah ngobrol dengan Pak Suwoto gitu ya. Apa yang disampaikan Pak Suwoto itu hampir sama dengan di desa-desa lain. Anak muda sekarang ya, itu yang di belakang itu misalnya usia dia itu suruh pegang pacul, bisa iso. Ya Pak ya, gak iso bisa. Pegang HP bisa. Pegang HP bisa, tapi pegang pacul terus gak iso gitu. Sementara bapaknya, neneknya, kakeknya itu dulu adalah petani hebat. Ini ada krisis sebenarnya, krisis SDM di pertanian. Ini juga yang berkontribusi pada krisis pangan di Indonesia sebenarnya. Ya. Nah, kontradiksi yang kedua tadi itu. Jadi ketika di desa banyak orang yang tidak tertarik pada pertanian, tapi di kota anak-anak muda yang bahkan justru tidak pernah nyekel cangkul, tapi dia masuk ke pertanian gitu. Dan banyak itu contoh-contoh anak-anak muda yang sukses di pertanian, tetapi dengan menggunakan teknologi yang sekarang ini, aplikasi. Ya, petani sekarang ya kalau tidak mengikuti teknologi memang akan tertinggal. Sekarang banyak sektor pertanian yang memang sudah menggunakan teknologi dan aplikasi. Dan saya yakin semua warga desa di sini yang dewasa, remaja, bahkan anak-anak itu pasti punya HP. Sayangnya HP itu tidak digunakan untuk urusan produktif, tetapi lebih banyak urusan konsumtif, ya kan? Nah, padahal kalau Bapak itu sebagai petani, urusan yang bisa dikembangkan dalam konteks produktif itu bagaimana bisa membuka peluang itu. Ya. Misalnya beras, kita banyak di sini. Di sebelah sini ada penggilingan beras ya, ada penggilingan beras, gitu ya. Dan saya yakin adalah di antara petani dengan konsumen itu di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan tengkulak itu, yang kemudian harganya seringkali bisa dipermainkan oleh tengkulak, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ya yang penting tengkulaknya masih memperhatikan dan berpihak pada petani, kan gitu ya. Karena gini, tengkulak itu tidak selamanya dalam konteks negatif, karena di dalam sistem ekonomi pertanian itu pasti ada namanya tengkulak itu, karena dia yang menghubungkan itu. Nah, yang penting masih berpihak pada petani, Pak ya. Gak apa-apa gitu. Iya. Pokoknya ya sebenarnya maksud saya begini, tidak selamanya tengkulak itu negatif, karena memang dia dibutuhkan dalam sebuah mata rantai sistem ekonomi pertanian. Kalau nggak ada itu problem, nggak jalan kan Pak ya, problem gitu. Hanya yang terkadang itu kan ya kadang yang dirugikan kan petani, nggak kadang gitu ya.
Nah, maka sekarang Tengkulak pun juga harus aplikasi, Pak. Loh iya, Pak. Tengkulak itu juga harus aplikasi. Tanihub itu kan sebenarnya Tengkulak. Dia yang menghubungkan antara petani dengan konsumen, tetapi menggunakan aplikasi. Loh, Tengkulak gitu. Ya, Tengkulak. Jadi Tengkulak tidak harus dipahami secara negatif, gitu. Karena dia menjadi bagian dari sistem ekonomi itu. Gak apa ikut di desa, Pak. Gak ada aplikasi. Gak laku, Pak. Sapi ini peternak, Pak ya. Gak ada kan bakul ya, Pak ya. Kenapa? Pasaran nggak ada pasaran. Oh iya, karena ada PKM, ada PMK, ya ada PMK. Iya, ada PMK lah ya. Pembangunan bukan penyakit mulut dan kuku, Pak ya. Tapi kan ada menterinya juga itu, menteri PMK gitu ya. Iya kan? Oke, intinya itu. Jadi semoga ini menginspirasi teman-teman, terutama teman-teman muda, termasuk juga mahasiswa. Ya, termasuk juga mahasiswa. Prodi apapun, Anda masuk saja ke pertanian, ya, gunakan aplikasi, Anda nggak berkeringat. Ya. Nggak, artinya nggak berkeringat, nggak harus seperti mencangkul gitu, tapi menggunakan aplikasi. Gitu. Nah, selama sistem ekonomi pedesaan yang didominasi oleh aktivitas pertanian tidak bertransformasi, tidak mengadaptasi perubahan yang terjadi. Sekarang perubahannya udah gila-gilaan, Pak ya. Ojek pengkolan kalau di kota udah mati, Pak. Ya Pak ya, kalau di kota, kalau di desa mungkin masih hidup. Kita sekarang di kota saja sambil tidur, panganan kok diri. Perubahan terjadi besar-besaran. Nah sayangnya masyarakat di desa itu agak lamban merespon perubahan itu. Ya, nah, intinya itulah. Intinya itu bisa usah ngomong jeruk-jeruk. Yuk painten kalau kenceng dulu, cekap semanten diatur pulau. Tapi yang nggak ngerti yuk painten lambi ini sapi roh, besok kalau kenceng dulu. Gitu Pak. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan tadi. Bukan berarti saya menyampaikan bahwa Tengkulak itu selalu negatif, enggak Pak ya. Jadi intinya bahwa di dalam sistem perekonomian pertanian itu atau sistem perekonomian pedesaan, keberadaan Tengkulak itu tetap dibutuhkan. Embuh namanya apa? Macam-macam itu namanya di masing-masing desa kan macam-macam Pak ya. Tapi kalau tidak ada di situ, tidak ada keberadaan ini, itu akan berdampak juga, akan terputus mata rantainya itu, gitu ya. Betul, betul memang Pak. Iya, kan dalam bahasa Inggris, enggak Pak, bahasa Inggrisnya itu ono sing sebutannya broker, gitu ya. Ono sing apa Pak? Nek awake dhewe dodolan mobil terus maklar, gitu. Emang maklar ini enggak kan tetap dibutuhkan Pak ya. Cuma sekarang ada maklar yang aplikasi. OLX, Bapak kalau nonton di TV ada OLX ini, jualan mobil bekas. Itu kan mematikan Tengkulak, mematikan makelar yang itu. Ya, nah itulah salah satu contoh bahwa saat ini hampir semua kehidupan manusia, termasuk di sektor pertanian, di sektor perdagangan, itu berbasis aplikasi, berbasis internet, gitu ya. Di dalam sosiologi teknologi gitu ya disebutkan bahwa masyarakat atau individu yang tidak beradaptasi dengan teknologi yang ada maka dia akan mati, maka dia akan ditinggalkan, ya akan ditinggalkan oleh sebuah zaman. Tukang ojek nggak punya aplikasi nongkrong di pengkolan terus 24 jam belum tentu dapat, gitu ya. Intinya itu toko hari ini tidak terkoneksi dengan e-commerce, toko-toko online, itu bisa juga akan ditinggalkan. Saya pikir itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun panjenengan. Matur suwun, ini tadi sudah yang kita bahas, ada Tengkulak, ada broker, ada macam-macam lagi. Saya mengakhiri dialog ini dengan mengutip serat
dari Brandalogojoyo atau Sunan Kalijogo. Anglaras ilining banyu, angeli ananging ora keli. Nah ini katanya dengan teknologi. Boleh kita mengikuti perkembangan zaman, katanya dengan teknologi. Boleh kita mengikuti perkembangan teknologi, tetapi jangan terhanyut dengan teknologi. Teknologi itu sebagai alat bukan tujuan. Terima kasih. Selamat siang. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penyerahan namanya di Bu yang di dalam itu penyerahan dari yang Pak Wakil Dekan kagem Pak Kepala Desa. Bapak Ibu perangkat desa atau warga desa Dusun Sojo tadi yang hadir, monggo. Tadi kan ada kupon kecil. Nah nanti mampir sana karena ada nggak tahu apa dari panitia. Oh mampirnya ke Ibu Yana Street Sintawati. Oh J. Untuk perangkatnya ke Bu Yanu mangke. Pak Wakil Dekan, monggo menempati posisi kali Pak Kades, Pak Kepala Desa. Monggo Pak, ini penyerahan tali asih. Oh ini kan monggo. Pak Kepala Desa, ini tali hasil dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik yang akan diserahkan Pak Wakil Dekan kepada Pak Kepala Desa. Ini tentang tata tertib perpustakaan desa, Pak. Nah, semoga nanti ada keberlangsungan, ada keberlanjutan untuk pengembangan perpustakaan desa. Ayo betul saya. 1, 2, 3. Pak di sini Pak, ada kursi. Masuk sini Pak. 1, 2, Pak Kepala Desa, Pak Perangkat ngamun tadi foto mau diberi foto, malam foto sekarang foto lagi Pak. Monggo. Ini diliput TV 9 Pak. TV-nya bukan hanya 1 tapi 9 ini. Dari TV 9 nanti ada 9 TV yang diliput. Monggo. Monggo Pak. Monggo Pak BPD. Monggo Pak RT. Iya. Bergeser. Ada yang di bawah, mungkin mahasiswa duduk di sini. Duduk di sini mahasiswa. Ayo. Ya monggo Bu sini. Di sebelahnya. Ayo dasar dulu. Miring gitu. Untuk arus tengah lingkaran. Ya. Berapa lingkaran dong? Mana Mbak April? Bulan sampai Apalane Mbak April? Mana Mbak April? Ini dia. Sering ketemu Pak. 1 gaya resmi dulu. KTP. 2 gaya KTP. 1 Pak Bambang nggak kelihatan. Banyu. 2 Dengan foto ini. gaya bebas. 1, 2 pun. Pakai kamera. Ya. Bebas apa resmi? Gimana administrasi? Oh begini. Coba. 1,
3. Salam cuan, salam cuan. Sudah. Cuan. Ini gara-gara kepala desa ini. 1, 2. Mantap. Daripada salam cuan.